suatu ibadah yang setiap kali kita laksanakan, ya. Di mana wudhu ini merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Sedangkan sholat itu merupakan tiang agama. Tiang itu, rumah itu kalau tidak ada tiangnya tidak akan berdiri, iya kan Bu ya. Nah, agama itu kalau tidak sholat ya tidak roboh agamanya, ya, roboh agamanya. Kapan orang itu harus sholat? Mulai dia balik sampai mati, tidak ada perkecualian. Sakit wajib sholat selama dia masih sadar. Kalau tidak sadar tidak wajib sholat. Nah, syaratnya sahnya sholat itu adalah wudhu. Wudhu diawali dengan apa? Istinja juga ya, ya, atau haro ya, bersuci. Nah, kalau bersucinya tidak benar, wudhunya tidak jadi. Kalau wudhunya tidak jadi, sholatnya tidak jadi. Kalau sholatnya tidak jadi, tidak diterima amal kita semuanya. Karena di dalam agama disebutkan, hadis Nabi menyebutkan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kemudian di hadis yang lain disebutkan bahwasanya awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab atau dihitung amalnya seseorang itu adalah sholatnya. Wa in wujidat tammatan qubilat wasairu amalihi. Kalau sholatnya betul, amal yang lainnya diterima sama Allah. Tetapi sebaliknya, kalau dilihat sholatnya sudah tidak betul, ruddat wasairu amalihi, ditolak semua amalnya. Emang ya Ibu ya. Nah, makanya kita harus menyempurnakan apa yang menjadi tiang agama ini. Ya. Di sini saya membahas tentang wudhu. Wudhu menurut bahasa artinya kebersihan dan kecerahan. Ya, orang itu kalau sering wudhu wajahnya beda sama orang yang tidak pernah wudhu. Coba ibu-ibu kalau ke Bali ya, wajahnya orang Bali itu kucem-kucem ya, suram-suram ya, tidak pernah wudhu dia. Ya, ketut, nyoman itu wajahnya itu kucem-kucem. Kemudian wudhu menurut istilah adalah penggunaan air pada anggota tubuh tertentu untuk menghilangkan apa yang menghalangi seseorang dari melaksanakan sholat dan ibadah yang lain. Ya, jadi anggota tertentu wudhu itu bukan seluruh tubuh disiram blur, enggak, tapi anggota-anggota tertentu. Dasar hukumnya adalah surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayatnya panjang, tapi yang berkenaan dengan wudhu hanya ini saja. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bila engkau akan melaksanakan sholat, maka hendaklah fawsilu wujuhakum, hendaklah kalian membasuh ya, membasuh wajah kalian, wa aidiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah ya kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai mata kaki. Ibu-ibu, kalau kita mempelajari masalah sholat, masalah wudhu, itu memang banyak perbedaan ya. Nah, banyaknya perbedaan itu perlu kita sikapi tanpa harus kita bertengkar. Ya, yang satu pakai mazhabnya Syafi'i, tengkar dengan yang pakai mazhabnya Imam
Iya, Hambali. Ya, jangan. Dia mau pakai itu terserah. Kita yakin mau pakai ini, ya kita. Biar kita ini aman damai, bersatu umat Islam. Nggak tukaran gara-gara wudhu. Ya, nanti masalah sholat tukaran sak duluran, tukaran sak tonggoan. Itu orang-orang kafir itu seneng supaya orang Islam itu pisah, nggak bersatu. Kalau orang Islam bersatu, takut orang-orang kafir itu. Makanya jangan pakai tengkar masalah. Kita ini bukan levelnya kayak imam-imam itu. Imam madhab 4 itu orangnya wis top-top, tapi enggak pernah tengkar mereka. Ya. Yang namanya imam yang tertua, Imam Hanafi, punya murid Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Ya, jadi ini guru murid. Dari guru murid ini, muridnya punya pendapat lain. Ya, mereka tidak tengkar. Seperti contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau subuh itu pakai kunut. Imam Hambali tidak pakai kunut. Lah ketika Imam Syafi'i itu datang ke tempatnya Imam Hambali, maka Imam Syafi'i suruh jadi imam, tidak pakai kunut subuhnya. Kaget pengikutnya Imam Syafi'i. Loh Imam, kok tidak pakai kunut? Saya menghormati pendapatnya Imam Hambali. Ngono lho rek. Ayo menghormati, jangan sikut-sikutan, ya. Jadi enak bersatu kita, ketemu nyopo, ati plong, nggak ada penyakit. Ya, nek getem-geteman nanti jadi penyakit. Ya. Sekarang kita membicarakan tentang wudhu. Di sini yang pertama, kalau kalian akan melaksanakan sholat, maka hendaklah falsilu wujuhakum. Hendaklah kalian membasuh wajah kalian. Nah, membasuh itu artinya mengalirkan air ke wajah kita. Tidak boleh kita begini, Bu-ibu. Airnya dibuang terus diginikan. Itu namanya mengusap. Ya. Karena banyak kejadian orang-orang itu kalau wudhu itu airnya dipegang gini terus dibuang, itu namanya mengusap. Bukan membasuh. Kalau membasuh itu mengalirkan air ke wajah kita. Bagaimana? Kalau kita pakai gayung, ya ini gayungnya diginikan, ya. Yang tangan kanan ini pakai menyiram gini, yang tangan kiri meratakan. Yang namanya wajah itu mulai dari ujung tumbuhnya rambut sampai ke sini. Lebarnya dari anak telinga ini sampai ke anak telinga yang dari telinga kanan, anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Ya. Jadi ini semua harus dibasuh. Tidak boleh ada yang kering. Kadang-kadang membasuh gini tok, ininya masih kering. Lah ini tidak jadi wudhunya. Ya, tidak jadi wudhunya. Jadi ibu-ibu, tolong kalau misalnya ibu-ibu sudah sempurna wudhunya, dilihat anaknya. Karena anak itu tanggung jawabnya orang tua, bukan tanggung jawabnya guru di sekolah saja. Ya, bukan tanggung jawabnya guru di sekolah. Ada orang tua yang guyonan tidak lucu, ibu-ibu. Anak saya sekolahkan di sekolah Al-Hikmah. Saya sudah bayarnya mahal. Saya tidak sempat mendidik anak saya. Saya dan suami saya kerja untuk anak saya supaya anak saya bisa sekolah di Al-Hikmah. Kalau ada kesalahannya anak saya, besok-besok di akhirat gurunya tak panggil, tak suruh tanggung jawab. Lho cek enake. Anak iki ben sapa, ben guru ta. Ya. Nah, yang dipanggil itu bennya, bukan gurunya. Guru memang punya tanggung jawab. Iya, punya tanggung jawab. Tapi tanggung jawab utama itu di orang tua, bukan di guru.
Ya. Kemudian wa aidiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai siku. Jadi kedua tangan ini, nah gini ibu-ibu ya, dibuka gini sampai siku. Jadi kalau wudhu itu diputer tangannya supaya sikunya itu tidak sampai kering. Kalau gini saja kemungkinan sikunya tidak kena, ya. Jadi diputer supaya kena semuanya. Untuk lebih utamanya ditambahi sedikit saja supaya tidak sampai kurang. Jadi batas minimal itu kena semua, ya. Lah kalau punya cincinnya ada kan, cincin itu yang seret sekali ya. Lah itu dilonggarkan, goyang-goyangkan gini. Tapi kalau kayak cincin saya ini longgar, tidak masalah, ya. Jadi mulai sini sampai ke sini. Wa aidiyakum ilal marafiq. Kemudian di sini ayatnya dilanjutkan wamsahu biruusikum. Lah ini yang ada perbedaan. Ya, wamsahu usaplah kepalamu, ya, dan sapulah kepalamu. Di sini tidak ada ilah kan ya, tidak sampai ya. Kalau tadi wujuhakum, ya seluruh wajah. Kemudian wamsahu biruusikum, usaplah kepalamu. Ini perbedaannya. Kalau Imam Syafi'i lah, kalau mengusap itu airnya dibuang, ya. Jadi tangan kita misalnya pakai keran, nah gini, ini dibuang airnya, baru diusapkan kepala. Ada orang kalau wudhu, kalau Imam Syafi'i pendapatnya sebagian kepala. Mengapa beliau mengatakan sebagian kepala? Karena di sini ada kata bi. Jadi diartikan sebagian. Sedangkan imam yang lain mengatakan karena tidak ada batasnya, ya seperti wajah semuanya kepala. Ya. Bagaimana? Kalau Imam Syafi'i itu minimal 3 ujung rambut ini terkena. Tapi diusap ya ibu-ibu ya. Banyak orang itu kan wudhu itu gini. Yuk. Itu namanya diapakan? Diusap atau dibasuh? Nah, ayatnya diganti nanti. Ya. Jadi kalau misalnya Imam Syafi'i, ya sama dibuang gini, diusapkan ke kepalanya. Nah, sedangkan yang lain tidak, seluruh kepala. Ya, jadi tangannya dikasih air, kemudian diusapkan sampai kepala sini, terus langsung ke telinga. Ya, bukan berarti mengusap rambutnya, bukan. Kalau rambutnya nek dawa sak ngene, ya maaf ya, orang India kan banyak rambutnya panjang, ngene lah non. Ya, jadi kepala, sak kepala saja, begini diusap, di atasnya gini, terus dikembalikan, terus langsung ke telinga. Ya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai ya mata kaki. Ini kalau ibu-ibu belajar bahasa Arab ini ada. Ini naatnya kemana? Ke mengusap atau ke membasuh. Nah ini larinya ke membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya. Jadi sampai mata kaki, jangan sampai ada bagian kaki yang tidak dibasuh. Ada model kaki itu yang dempet gini ya, ada yang buka. Kalau yang dempet maka sebaiknya di sela-sela jari. Kalau kakinya itu modelnya memang sudah buka, boleh, ini sunnah ini sela-sela jari. Tapi kalau yang dempet ini wajib menyela-nyela jarinya, ya, supaya air masuk semua.
sampai ke mata kaki, maaf ya, sampai mata kaki sini. Kalau ditambahi sedikit boleh, jangan sampai dengkul. Ya, mubazir. Ya, jadi jangan sampai ke lutut. Tambahi sedikit lebih baik. Kenapa? Karena takut kurang batasnya, batas minimalnya tadi takut kurang. Kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Yang artinya Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kalian bila ia berhadas hingga ia berwudu. Ya, artinya hadas kecil ya. Kalau hadas besar diwudui tetap tidak iso, ya, tidak bisa. Hadasnya hadas kecil. Kemudian ijma para ulama, kesepakatan para ulama, tidak sah sholat seseorang tanpa bersuci jika ia mampu untuk melakukannya. Ya, artinya kalau orang itu mau sholat ya harus wudhu. Kalau tidak mampu berwudhu ya diwudhui ya. Ya kalau tidak bisa, kalau ada alasan tertentu boleh tayamum. Ya, misalnya tidak ada air boleh tayamum. Atau misalnya sakit di rumah sakit yang pakai alat-alat, kan tidak mungkin diwudhui. Lah itu bisa tayamum. Ya, pakai selang-selang segala macam tak wudhui, tak semprot. Ya tidak boleh, nanti sama susternya itu di tayamum itu nih. Kemudian di sini ada fadilahnya wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagian dari iman. Ya. Kemudian di sini nanti ibu-ibu baca sendiri, wudhu itu sebagai sarana penghapus dosa. Ya. Kemudian wudhu juga sebagai sarana peningkat derajat. Dari sabda Rasulullah SAW. Kemudian sekarang cara wudhu yang sempurna. Yang pertama adalah fardu wudhu. Fardu ini adalah wajib, tidak boleh ditinggal. Yang pertama adalah niat. Ya, bahwa kita niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Niat. Sebelum kita melakukan apapun dalam wudhu itu, maka kita niat untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian ini masalah niat juga ada permasalahan. Bolehkah diucapkan atau tidak boleh diucapkan? Kalau menurut Imam Syafi'i diucapkan itu sunnah, dalam hati wajib. Ya, diucapkan itu sunnah. Nawaitul wudu'a, ya, itu menurut Imam Syafi'i diucapkan itu sunnah, di dalam hati itu wajib. Jadi kalau kita mengucapkan nawaitul wudu'a, hatinya tidak connect dengan apa yang diucapkan, maka sama juga kita belum niat. Kemudian yang kedua, membasuh muka 1 kali, itu wajibnya ya ibu-ibu ya. Waalaikumsalam. Membasuh muka 1 kali, itu wajibnya. Kemudian membasuh tangan sampai siku 1 kali. Yang keempat, mengusap kepala dan telinga. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki 1 kali. Yang keenam, ini adalah tartib. Rasulullah SAW bersabda, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah sebagaimana yang Allah mulai. Jadi harus tertib. Bagaimana? Yang pertama kita membasuh muka. Setelah membasuh muka, membasuh kedua tangan. Baru mengusap kepala dan yang terakhir kaki. Ya, jangan dibuat pertama membasuh muka. Kenapa membasuh muka? Biasanya wong-wong nek wudu ngarep dhisik, muka dhisik. Habis muka langsung kepala. Habis kepala turun ke tangan, langsung turun ke kaki. Lho kok gitu? Iya, dadi teko ndukur wis gak mudhun, enggak mudhun nah. Iya kan?
Kalau muka, tangan turun, naik lagi ke atas, kepala, turun lagi ke bawah. Nah itu sudah aturannya kayak gitu. Kenapa dibuat seperti itu? Karena Allah mengajarkan kita suruh seperti itu. Ya, jadi tidak boleh kita ngomong kenapa ya tidak boleh. Orang yang beriman tidak boleh mengatakan kenapa ya. Kemudian selanjutnya adalah sunnah wudhu. Yang pertama membaca basmalah. Ya, lah kalau di kamar mandi boleh tidak kita membaca basmalah? Tidak boleh kan ya. Nah, karena tidak boleh kalau kita mau wudhu, mau masuk kamar mandi membaca doa kan ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah. Ya, ditambah bismillah. Jadi bismillahnya sudah dibaca sebelum kita masuk kamar mandi. Diucapkan. Ini membaca kan? Ya. Kalau membaca kan diucapkan. Nah, jadi bacanya sebelum masuk kamar mandi. Ya. Tapi kalau di tempat wudhu boleh kita membaca bismillah karena bukan kamar mandi. Kemudian yang kedua, memakai siwak. Ya, bukan sikat gigi ya, siwak. Semua tahu ya siwak ya? Tahu semua. Nek enggak melakukan bayar. Ya. Selanjutnya mencuci telapak tangan 3 kali. Mencuci telapak tangan awal pertama kali tangan kita cuci. Kenapa kita cuci? Mungkin kita habis perempuan ya, masak, kena minyak segala macam ya. Nah, itu sunahnya mencuci kedua telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur. Ya, berkumur. Ini lanjutannya dengan memasukkan atau menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Kalau bisa langsung, kalau tidak bisa ya satu-satu. Ya, kalau bisa langsung, kemudian dikeluarkan ini, ya, bukan airnya diginikan ya, ya, bukan diusap, menghirup itu kan gini ya, menyedot langsung dikeluarkan. Jangan keras-keras nyedot. Ya. Jangan keras-keras kalau nyedot. Ya. Nah, itu diantara manfaatnya. Bakteri-bakteri yang ada di hidung kita itu dikeluarkan, apalagi waktu corona kemarin ya. Waduh, durung wayahe ngono wis. Kemudian untuk yang keenam ini untuk orang laki-laki ya, menyela-nyela jenggot. Kalau jenggotnya itu lebat. Kemudian menyela-nyela jari. Tadi yang saya kalau jarinya tadi dempet, maka wajib dibuka. Tapi kalau jarinya tadi buka, sudah tidak dempet, maka wajib sunnah menyela-nyela jari. Kemudian mencuci anggota yang baru dicuci 3 kali. Artinya 3 kalikan itu sunnah. Wajibnya 1 kali. Kalau 4 kali mubadzir, nggak boleh. Ya, nanti jadinya apa? Was-was, iya kan? Kemudian mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Jadi sebaiknya kita itu kalau apa-apa itu mendahulukan yang kanan. Membasuh tangan kanan dulu, baru kiri. Kaki juga kanan dulu, baru kiri. Kemudian menggosok anggota wudhu. Jadi anggota wudhunya itu digosok seperti tadi. Untuk wajah itu sama digosok-gosok. Supaya apa? Rata semua. Teraliri air semua, tidak sampai kita ini ya tidak ada yang kering ya. Kemudian mengusap telinga. Mengusap telinga ini termasuk sunnah. Tadi kan kepala langsung ke telinga. Kalau tidak pakai telinga tidak apa-apa. Jadi wudhunya sah wudhunya. Karena telinga itu termasuk sunnah. Nah, wudhu ini adalah untuk memperpanjang cahaya. Ya. Nanti
di Yaumil Mahsyar, kalau kita dikumpulkan mulai dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang terakhir, maka Nabi Muhammad itu mengetahui ini umatnya dari bekas wudhu. Makanya wudhunya yang betul ya. Kemudian yang selanjutnya ekonomis dalam pemakaian air. Ibu-ibu ini sampaikan kepada anak-anaknya ya, atau cucu-cucunya ya ibu-ibu ya. Sebab anak-anak itu kalau wudhu, begitu kalau di sekolahan itu ya, begitu masuk ke tempat wudhu, trek depan gede dewe, sik cerita dhisik koncoe, terus baru ininya ditarik, ini sudah keluar terus. Lah, kalau seperti itu di rumah bagaimana ibu-ibu? Membengkak kan ya? Listriknya membengkak, PDAM-nya membengkak. Kalau pakai PDAM-nya mahal. Kalau pakai listrik karena ngambil dari sumur bor, listriknya ya mahal. Diajari ibu-ibu, tak boleh itu. Kalau buka keran itu kerannya yang cukup, jangan terlalu kecil, cek pedite, udah mari-mari ya. Yang sedengan, ya. Jadi jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar, dibuat gini muncrat kabeh. Tonggo-tonggo kena kabeh. Kalau di sekolahan ya, kalau kerannya banyak, belum tentu suci, belum tentu. Karena sudah muncrat semua, ada air mancur ya. Iya, kecipratan. Kemudian membaca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini boleh sampai di sini. Boleh juga Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu riwayatnya Tirmidzi, ya. Kemudian sholat 2 rakaat setelah wudhu. Ini sunnah, ya. Nah, kalau ibu-ibu mau sholat qobliyah, misalnya mau sholat dohor kan ada qobliyahnya. Lah, niatnya digabung, ya boleh karena dua-duanya sunnah. Kalau satu sunnah satu wajib nggak boleh digabung. Jadi niatnya niat sholat sunnah wudhu sama qobliyah dohor misalnya. Nah itu digabung, sholatnya 2 rakaat tapi niatnya 2 ya, bukan sholat sunnah wudhu sendiri terus qobliyah sendiri. Loh kalau gitu bagaimana? Nggak apa-apa. Tapi kalau digabung juga nggak apa-apa. Kemudian yang membatalkan wudhu ini yang disepakati oleh semua ulama, yaitu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, dari muka dan dari belakang, ya. Kalau dari muka, contohnya BAK, buang air kecil, najis, wudhunya batal. Kemudian BAB, buang air besar dari belakang. Kemudian yang lain adalah mani, madhi, dan wadi. Ya, ini saya terangkan di sini apa yang dimaksud dengan wadi, madhi. Madhi adalah cairan bening, tidak terlalu kental, tidak berbau, keluarnya tidak memancar. Setelah keluar tidak lemas, biasanya keluar sebelum mani keluar. Cairan ini termasuk najis ringan atau najis muhaffafa. Namun jika keluar tidak menyebabkan wajib mandi dan tidak membatalkan puasa. Ya. Ada lagi istilahnya itu gini. Jika seseorang memikirkan tentang, maaf ya, ini rodok-rodokan ya. Iya, ya maaf, karena ini pelajaran ya. Saya tak biona loh Bu ya. Jadi kalau orang memikirkan tentang seks itu keluar, itu namanya madhi. Madhi itu najis. Najis yang cukup disucikan dengan dihilangkan najisnya dengan wudhu ya. Tidak perlu mandi. Ya, tidak perlu mandi. Tetapi berikutnya mani, cairan yang keluar ketika syahwat memuncak, memiliki bau khas, disertai pancaran, setelah keluar menimbulkan lemas. Lah itu namanya mani.
kalau mani itu tidak najis, tapi loh iya kan bakal manusia, tidak najis, tapi wajib mandi, bukan wudhu saja. Ya, hukum cairan ini tidak najis menurut pendapat yang kuat. Namun jika keluar bisa menyebabkan hadas besar, sehingga bisa membatalkan puasa dan wajib mandi. Ya, jadi wajib mandi. Kemudian wadi, cairan bening agak kental keluar ketika kencing. Biasanya orang kalau capek-capek itu ya, terus kalau kencing keluar cairan, itu namanya wadi. Wadi itu cukup wudhu saja, tidak perlu mandi. Jadi yang mandi hanya mani saja, ya. Dari ketiga cairan di atas, yang paling mudah dibedakan adalah wadi. Ya, karena cairan ini hanya keluar ketika kencing, baik bersamaan dengan keluarnya air kencing atau setelahnya. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudhu adalah hilangnya ingatan. Hilang ingatan itu karena pingsan, semaput ya, atau mabuk atau gila. Kalau orang habis wudhu pingsan, semaput, maka wudhunya batal. Harus mulang wudhu lagi. Ya, demikian pula orang yang mabuk atau gila. Habis wudhu gilanya kumat. Ya, nah itu batal. Kemudian ya ini karena hilangnya akal pada perkara-perkara ini lebih berat daripada tidur, ya kan? Kemudian tidur yang lelap hingga tak sadarkan diri, sampai ngorok-ngorok, ngenteni imami gak teko-teko, ya tidur makmumnya ini tadi sampai ngorok-ngorok. Lah ini batal wudhunya, kecuali kalau tidurnya tadi menempatkan tempat duduknya, ya. Artinya bagaimana? Duduknya tadi, jadi maaf ya, ini ditekan loh, gini, nggak sampai berosot, ya. Duduknya seperti ini, jadi nggak sampai, iya berosot, anginnya, maaf nyentutnya itu tadi nggak sampai keluar, karena ditutup, ditahan. Tapi kalau duduknya gini, ya buyar kena tonggo. Kemudian menyentuh kelamin tanpa pembatas, baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat, ya. Jadi ini batal. Kemudian menyentuh wanita, ini perbedaan ya. Menyentuh wanita ini ada perbedaan. Perbedaan dalam memahami firman Allah. Jadi gini, masalah menyentuh wanita itu. Ada yang berpendapat kalau Imam Syafi'i batal, ya. Menyentuh atau tersentuh, beda ya. Sengaja atau tidak sengaja, kulit dengan kulit ini batal. Tapi kalau kulit dengan kain tidak batal. Ya. Kemudian sedangkan imam yang lain mengatakan yang dimaksud menyentuh itu adalah saling niat, saling misalnya salaman atau gini ya, guyonan atau apa itu batal. Tapi kalau tersentuh tidak sengaja, maka itu tidak batal. Termasuk juga pendapatnya Imam Syafi'i ini, kalau dibuat tawaf itu lemah. Kenapa? Lah sekarang ini kalau tawaf itu kan berjubel orangnya. Kalau kita tersentuh orang laki-laki, tak sengaja rek ngene. Nek ngene ya seje. Dianggap Ka'bah ya. Lah, itu tidak batal.
Jadi yang pendapatnya Imam Syafi'i, kalau dia ini tadi tawaf, maka disuruh ikut pendapatnya Imam Malik. Ya, kalau tawaf ikut pendapatnya Imam Malik, artinya kesenggol dan batal. Lah nek batal balik, masjidnya di endi, tempat wudunya di mana? Sing umroh wong tuwa, gak balik maneng. Ya sing arek nomega pamane wong tuwa tambah sakno. Kemudian keluarnya darah bukan dari tempat yang darinya biasanya keluar. Maksudnya apa? Misalnya ada luka. Ya, ada luka. Lah, kan kalau misalnya luka di sini kan bukan biasanya tempat darah keluar ya. Kecuali kalau mimisen itu kan biasanya. Lah ini ada yang mengatakan membatalkan wudhu, ada yang mengatakan tidak. Kemudian muntah. Ya, muntah ini diperselisihkan. Kalau habis wudhu muntah batal enggak wudhunya? Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Wes nek anu wudhu lagi. Kemudian makan daging unta. Ya. Kemudian memandikan jenazah. Habis memandikan jenazah sebaiknya itu wudhu lagi. Enggak mandi besar. Kemudian ragu-ragu, saya ini punya wudhu apa enggak ya? Ya. Kalau yakin masih punya wudhu ya enggak apa-apa. Tapi kalau antara iya dan tidak, wis wudhu lagi. Kemudian ya mamang, yang mewajibkan wudhu, apa yang mewajibkan kita wudhu? Yang pertama sholat, berdasarkan firman Allah tadi ya. Yang kedua tawaf. Nah tawaf ini memang ada yang mengatakan wajib wudhu, wajib punya wudhu, ada yang membolehkan tidak punya wudhu. Kalau sa'i tidak apa-apa ya, tidak wudhu tidak apa-apa. Tapi kalau sholat itu ada yang mengatakan wajib wudhu. Kenapa? Karena sholat itu disamakan dengan sholat, hanya saja tawaf itu boleh bicara. Iya kan? Nah ini yang mengatakan wajib dengan alasan karena tawaf disamakan dengan sholat, maka karenanya juga wajib wudhu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tawaf itu merupakan sholat, hanya saja Allah memperkenankan untuk berbicara. Oleh karenanya barang siapa yang berbicara ketika tawaf, hendaknya berbicara yang baik-baik. Sing penting ae ngomongi, ojo lirik delok ya Allah. Oh, kalau orang gitu seluruh dunia tawaf itu macam apa, mau kelir apa, merah, hitam, putih, ada semua, kuning ada semua. Eman deh muka Ka'bah kok dadine sik ngomongno orang. Ya Allah, cerita itu engko ojo wayahe ibadah cerita. Sekarang itu banyak orang yang enggak paham tentang sholat, itu enggak paham. Kon sholat karepmu, aku ape ngomong ya sak karepku. Itu yang heran saya. Hatta di masjid itu gitu. Iki wong sembahyang, aku ape cerita ya cerita. Hak asasi. Aduh, tak ngerti hak asasi. Ya, tak ngerti hak asasi, sekolah dhisik, belajar dhisik. Ya. Ngomong ngobrol sampai orang yang sholat ini tadi bingung. Nggak boleh itu. Kok nggak ngerti ya Allah, ya apa wong iki kok tambahan men. Kemudian sunnah dengan alasan hadis di atas mauquf sampai Ibnu Abbas dan tidak ada dalil sahih yang mewajibkannya, itu pendapatnya. Kemudian yang dianjurkan untuk berwudu, ya sebaiknya kita berwudu itu pada saat kapan? Ketika berzikir. Lah, ibu-ibu di sini, karena Rasulullah SAW pernah tidak menjawab salam dari seseorang sahabat ketika beliau tidak dalam keadaan tidak bersuci hingga beliau bersuci. Ya, jadi ibu-ibu kalau berzikir itu sebaiknya kita punya wudu menghadap ke kiblat. Ya, itu sebaiknya.
Kalau kita wudhu, kita berzikir seperti itu. Kemudian ketika mau tidur, kita disunahkan untuk berwudhu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila engkau hendak tidur, maka berwudhulah sebagaimana engkau berwudhu ketika hendak sholat. Kenapa? Karena tidur kita dijaga oleh malaikat. Ya, tidur kita dijaga oleh malaikat. Jangan nanti kalau bangun tidur langsung sholat loh ya. Ya batal sholatnya. Mau separi turu, mimpi, ngorok segala macam. Kemudian yang ketiga, ketika junub dan mau beraktivitas, karena Rasulullah SAW memerintahkan berwudu bagi yang junub ketika mau makan, minum dan mau tidur. Ini maksudnya apa? Setelah junub dan dia belum mandi, ya. Setelah junub dia belum mandi, maka disunahkan untuk berwudu, ya. Atau gak apa-apa ibu-ibu ya, saya bicara ya. Setelah junub mau berjunub lagi, ini disunahkan wudu dulu, ya, ya, disunahkan untuk wudu dulu. Kemudian ketika mau mandi, maksudnya mandi besar ya, kita disunahkan untuk berwudu. Kalau memang tidak batal, ya tidak usah wudu lagi. Tapi kalau batal, ya wudu lagi. Biasanya kalau habis mandi itu terus pipis ya. Kemudian memperbarui wudu ketika mau sholat, karena Rasulullah SAW memperbarui wudu pada saat mau sholat. Jadi ini sunnah ya, dianjurkan. Kalau misalnya punya wudu terus mau sholat, wis tak wudu lagi, karena untuk memperbarui wudu boleh. Kemudian ketika marah, ya, kalau marah ngamuk-ngamuk nang anake, duduk, kan gitu ya, berdiri suruh duduk. Duduk masih mau marah, ya, ya, berwudu. Karena apa? Setan itu dari api disiram oleh air. Ya, tapi ibu sekarang jarang marah sama anaknya. Kemudian setelah makan makanan yang dimasak dengan api, ini kenapa sih ibu-ibu? Takut baunya itu loh, ya, takut baunya. Apalagi masakan yang banyak bawangnya itu tadi, kalau dimakan nanti pas misalnya orangnya sudah wudhu, dia tidak wudhu lagi, sholatnya sholat berjamaah. Kalau dia habis makan bawang mentah, kalau habis sholat berjamaah, mau sholat berjamaah itu kan makro ya, kalau dia nggak boleh. Kemudian setelah muntah tadi, ya, dianjurkan untuk berwudhu. Nah, demikian sekilas pelajaran tentang wudhu. Ibu-ibu, selain wudhu, ini kan ada tayamum ya. Ya, misalnya kita boleh tayamum kalau tidak ada air. Ya, ada air tapi persediaannya hanya bisa untuk makan dan minum. Lah, maka kita boleh tayamum. Atau dalam keadaan sakit, ya, kita boleh tayamum. Ya, atau misalnya orang suami kita sakit ya, atau anak kita sakit, mudah-mudahan enggak ya gitu ya. Lah kita boleh mewudukan itu, mentayamumkan boleh. Bagaimana caranya? Caranya tayamum itu ada dua cara. Cara pertama dengan 1 kali tepukan, cara kedua dengan 2 kali tepukan. Yang 1 kali tepukan, ya ibu-ibu, 1 kali tepukan, jadi kita ini tangan kita, ini sudah suci semua ya. Ini bisa dibuat tayamum. Loh, ini ada debunya. Kalau enggak percaya, ambil tisu putih. Nah, jadi ini ada, atau di sini loh. Ya. Terus boleh kita tiup atau kita tepukkan. Yang cara pertama, ini 1 kali, ini sampai pergelangan tangan, nggak sampai sini, cuma sampai pergelangan, sudah selesai.
Ya. Cara kedua, 2 kali tepukan. Gini. 1 kali, tepuk lagi. Gini lagi. Gini. Sudah selesai sampai pergelangan tangan. Enggak sampai sini-sini. Enggak, sampai pergelangan tangan saja kalau tayamum. Ya. Iya, muka sama tangan saja, kaki enggak pakai. Karena sudah suci semua. Kemudian selanjutnya saya ajarkan untuk wudhu. Ya. Apabila kita di kendaraan, ya, atau di kendaraan itu ya bus ya, mau segala macam, atau misalnya kita sedang umroh di Madinah itu tempat wudhunya kan jauh sekali, sedangkan ini sudah mau qomat. Kalau saya lari kemana kamar mandi, nggak nututi. Lah, sama di Mekah juga seperti itu kan ya. Ada cara. Caranya ibu bawa ini, Bu. Ya, bawa botol spray ini sama bawa anduk kecil. Lah, kemudian kita wudhu. Wudhunya diambil wajib-wajibnya saja. Kan kita sudah suci semua ya. Sudah suci. Maka di sini kita spray wajah kita, ya. Nah, yang satu ini dianukan sampai ini mengalir, ya, sampai mengalir. Sudah 1 kali ya. Tangan dibuka, nggak boleh di atasnya, nggak boleh. Dibuka, di spray sampai sampai siku, sampai merata semua. Kanan, kemudian yang kiri. Setelah itu kepala. Nah, ini kita mengusapkan ya. Nah, ini kita taruh di atas kepala kita, podong atau roko. Nah, gini sudah cukup. Kemudian kaki kita spray lagi di atas kaos kaki, ya, di atas kaos, gini saja. 1, 2, nah sampai gini aja, nggak pakai dibuka kaos kakinya. Kaos kakinya tetap, itu namanya mengusap khuf, ya. Jadi cukup gini saja. Ini tangannya kan sudah ada air, sudah basah ya. Gini, kemudian gini. Sudah selesai. Ya, wes melok berjamaah di Masjid Nabawi. Ya. Ya, makanya kalau kita pergi bawa ini. Iya, ini bisa dipakai 2 orang, barangkali segini ini. Bawa air jam-jam boleh, enggak apa-apa. Ini tadi saya ngambil air di sini. Bagiannya. Iya. Ada lagi spray yang besar itu, yang serot-serot besar ada, ya, bisa dipakai. Ya, dari saya cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Iya. Campur lagi. Iya. Terus dia tanya gimana cara supaya tidak membuka ini tidak kelihatan. Nggak boleh. Kalau tangan karena dibasuh itu harus dibuka, ya. Kalau tangan karena dibasuh harus dibuka. Sedangkan kepala karena diusap boleh di atasnya. Ya, walaupun misalnya kita wudhu kayak bawa ini aja kalau ke mall. Kebetulan pada saat itu dia nggak bawa, jadi makanya dia bingung. Heeh. Soalnya itu kalau dibuka itu ada. Iya, ada orang laki-laki, ya wes didandani sama badannya barangkali ya, sementara untuk buka ini. Nggak boleh kan, kalau misalnya kita siram baju kita,
Nggak boleh. Wis gak apa-apa, wis terus-terusan nggak apa-apa, pokoknya nggak boleh, harus dibuka. Ya, harus dibuka kalau tangan. Kalau kaki ini boleh diusap ya, diusap kayak tadi. Asal ini sudah suci dan kaos kaki kita suci juga. Ya. Ini pakai enggak boleh. Enggak boleh kalau ada air, enggak boleh kita tayamum, enggak boleh. Lah iya makanya kita pakai ini saja. Iya, enak bawa ini. Kalau misalnya tempatnya iya, tapi jangan nanti di rumah pakai ini loh ibu-ibu ya. Ojo. Terus dibilang jarene Bu Ica apa-apa, enggak loh ya. Enggak lah ya. Waterproof itu yang anti air itu, enggak boleh. Enggak, iya betul, wudhu dulu baru make up. Ya. Wudhu dulu kalau misalnya ke mall ya. Wudhu dulu baru pakai make up. Hah? Ragu-ragu ya. Katanya air syarat air untuk sahnya itu lebih dari 2 kula. Nah, 2 kula itu berapa? 2 kula itu 75 cm kubik. Ya. Minimal itu menurut Imam Syafi'i. Air yang suci menurut Imam Syafi'i, suci dan mensucikan, menurut Imam Syafi'i itu jumlahnya 2 kula. 2 kula itu 75 cm kubik. Jadi kalau misalnya punya bak mandi panjang ini 75, tingginya 75, itu pas 2 kula. Menurut Imam Hanafi, ya, Imam Hanafi ini banyak diikuti oleh orang India dan Pakistan. Imam Hanafi, air suci dan mensucikan itu banyaknya sak kolam renang. Artinya kalau ini ditepuk, pojokan situ goyang, itu belum suci mensucikan. Makanya orang-orang Pakistan kalau sholat pakai keran ya kan, kalau dulu pakai kendi. Ya, zamannya dulu saya kuliah itu ada Perdana Menteri India datang. Itu sudah disediakan kendi-kendi. Jadi mancur gini pakai air pancuran. Sama ini juga ndak dianu sih. Maksudnya itu gini loh. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau kurang dari 2 kula, dia itu suci tapi tidak mensucikan. Iya. Artinya kalau misalnya lebih dari 2 kula, wudhu di atasnya situ, jatuhnya air ini tadi suci masihan. Ndak mustakmal. Kalau menurut Imam Syafi'i jika jumlahnya 2 kula. Kalau kurang dari 2 kula, mustakmal itu. Itu loh. Ya. Jadi itu. Lah kalau menurut Imam Hanafi yang tadi itu, yang saya bilang 1 kolam, karena kalau kamar mandi ya, maaf ya, kamar mandinya orang Bangil dulu itu lah besar-besar ya. Ditepuk gini ya tetap goyang sebelah sananya. Iya kan? Lah kalau kolam mungkin ditepuk gini pojoknya, yang sebelah sana enggak goyang. Lah itu baru boleh. Makanya pakai keran. Lah seperti itu. Apa? Lah itu. Iya, kalau dulu itu keran nak soro ta, dadi kendi sing dibagi. Iya, zaman dulu ya. Keran masih mahal. Mungkin ada yang tanya lagi? Ibu ada yang tanya lagi? Ada yang mau tanya ibu-ibu? Hadijah mau tanya? Kok guyu-guyu tok aja?
di belakang nggak dengar kalau nggak pakai mic. Oh gitu ya, maaf ya. Ya jadi saya ulang ya, masalah air tadi ya. Air itu menurut Imam Syafi'i suci dan mensucikan itu 2 kula. 2 kula itu ukurannya adalah 75 cm kubik. Artinya kalau bak mandinya itu panjangnya 75 cm, tidak sampai 1 meter, lebarnya juga 75 dan tingginya juga 75 cm, maka itu air itu suci dan mensucikan. Sehingga kalau wudhu di atasnya air itu tadi, terus ngambil air, jatuhnya air bekas wudhu tadi di bawah situ, itu suci menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau kurang dari itu, maka tidak suci. Air mustakmal jadi air mustakmal. Kalau menurut Imam Hanafi, air suci dan mensucikan itu banyak sekali. Artinya kalau misalnya ada bak mandi, terus ditepuk gini, sebelah sananya ini ditepuk, sebelah sananya ini goyang, berarti air itu belum banyak, belum suci dan mensucikan. Suci saja tapi tidak bisa mensucikan. Kemungkinan kalau kolam renang yang besar, kalau ditepuk gini, nah goyang kan pojoknya ya, nah itu baru suci dan mensucikan. Sehingga madhabnya Hanafi pakai keran. Kalau dulu pakai kendi, sekarang pakai keran. Air mancur. Ya, air mancur. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain berkenaan dengan wudhu dan tayamum. Tidak ada pertanyaan? Maksudnya kalau itu apa air yang kayak kita kalau pergi wisata ya, Air terjun. Suci. Suci boleh dibuat wudhu. Boleh. Ya. Gerojokan. Air suci itu kan banyak macamnya ya. Air ledeng, air sungai, air laut, ya. Kemudian air es, air embun, itu suci semua. Air panas loncat gitu. Rupanya peti ngantuk. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Iya, pokoknya kuat air hangat. Barangkali di daerah dingin ya pakai air hangat ya. Boleh. Baiklah Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala sholihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina. Inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semua kekurangannya berasal dari saya sendiri dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.
kasih Ustazah. Oh iya.